Bahwasanya pembelajaran di SMA Al Muhammad Cepu untuk fasilitas, jadi fasilitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Kawilujengan joga bagas kuarasan mugi tansah kajiwa kasolira dumateng kula dalah panjenengan waridin cagung dumati. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ashraf Abu Zadio di channel Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu yang kali ini tentunya masih memperkenalkan lembaga-lembaga dari Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad Cepu. Kemarin kita sudah bertemu dengan Bapak Sabar perwakilan dari Madrasah Aliyah Al Muhammad Cepu yang sudah menjelaskan tentang bagaimana sistem pembelajaran dan juga apa saja program unggulan di Madrasah Aliyah Al Muhammad Cepu. Tentunya pada para kerabat, para saudara, teman kita yang ingin mendaftarkan di MA Al Muhammad, silahkan sudah tertera di deskripsi di konten sebelum video ini. Pada kesempatan hari ini kita akan menjumpai atau kita akan mempodcast mewawancarai perwakilan dari Kepala Sekolah SMA Al Muhammad Cepu, Bapak Sariman. Tentunya pada kesempatan hari ini kita semuanya masih mendapatkan ridho serta inayahnya bisa berkumpul atau bisa bertatap muka secara virtual dengan sehat walafiat. Mari kita sambut Bapak Sariman. Monggo, Pak. Assalamualaikum Pak Sariman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum podcast ini dimulai, silakan menyapa pemirsa dulu. Ya, selamat pagi semuanya, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Pada kesempatan hari ini Pak Sariman adalah kepala sekolah dari SMA Al Muhammad Cepu untuk menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di SMA Al Muhammad Cepu yang di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad Cepu. Untuk yang pertama Pak Sariman, apa visi misi dari SMA Al Muhammad Cepu? Baik, Mas Sadio yang berbahagia dan seluruh semua masyarakat, bahwasanya saya sampaikan di sini untuk visi dan misi SMA Al Muhammad Cepu adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai aktif, kemudian kreatif, kemudian berakhlakul karimah dan religius berdasarkan wawasan lingkungan serta kebudayaan lokal. Artinya begini, bahwasanya sesuai dengan perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat ini, bahwasanya di lingkungan SMA sekabupaten Blora telah menetapkan penggunaan kurikulum merdeka, di mana intinya adalah merupakan penumbuhan sifat karakter, sehingga untuk menyampaikan ini sesuai dengan SMA Al Muhammad Cepu, salah satu pendidikan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad Cepu, ini menitik beratkan kepada akhlakul karimah, merupakan salah satu daripada visi dan misi atau item yang ada di dalam visi dan misi SMA Al Muhammad Cepu. Jadi yang diutamakan adalah akhlakul karimah ini ya Kak ya. Akhlakul karimah, salah satunya seperti itu Mas Adio. Begitu ya. Untuk bagaimana fasilitas-fasilitas untuk siswa SMA Al Muhammad Cepu Pak Sariman? Begini Mas Adio, bahwasanya pembelajaran di SMA Al Muhammad Cepu untuk fasilitas, jadi fasilitas kita ada gedung, 3 kelas, kemudian ada lab komputer, kemudian ada ruang lab IPA, kemudian ada itu secara sarana ya. Kemudian ditunjang dengan tenaga kependidikan, ada sesuai dengan jurusan daripada Bapak Ibu guru mengajarkan mapelnya. Kemudian juga ada beberapa guru kita yang sudah selesai menempuh dengan jenjang pendidikan S2, begitu. Seperti hanya di mata pelajaran bahasa Inggris itu ada Bu Istiqomah
S2 dari Universitas Negeri Malang, kemudian ada dari Gresik, kemudian dan banyak lagi Mas. Jadi banyak yang S2 ya Pak? Ada beberapa Mas Edi, ada beberapa dari 16 guru, yang 4 itu sudah S2 ya Mas Edi. Ini kami tekankan dan saya memberikan motivasi kepada guru-guru untuk selalu meningkatkan pendidikan, untuk selalu meningkatkan kemampuan untuk bekal daripada peserta didik yang ada di SMA Al Muhammad Jebu. Ya tentunya banyak ya, ada beberapa guru di SMA Al Muhammad yang akan membimbing siswa-siswi dari S2 ini ya Pak ya. Ya, Itu. Ya untuk ekstrakurikuler atau program unggulan dari SMA Al Muhammad Jebu Pak. Nah ya, untuk ekstra kurikuler atau program-program unggulan di sini di SMA Al Muhammad Jebu, Mas Dio, ada program unggulan diantaranya adalah beberapa siswa kita itu ada yang tahfidz, mereka kita tempatkan di Pondok Pesantren Al Muhammad II di Zambong. Kemudian ada ekstrakurikuler, ada pencaksilat, kemudian ada kegiatan anak-anak itu yang langsung dibimbing oleh Koramil yang kita laksanakan setiap pagi pada hari Ahad Kliwon. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan kebersamaan yang diadakan oleh seluruh Yayasan Al Muhammad. Berarti ada program unggulan tahfidzul Quran ya Pak? Ini tempatnya tentunya terpisah gitu. Terpisah ya supaya anak-anak lebih fokus di tahfidz Quran itu. Itu ada ekstrakurikuler yang ada di SMA Al Muhammad Cepu. Lanjut, bagaimana untuk aktivitas siswa di setiap harinya? Oh begini, untuk aktivitas siswa di harinya bahwasanya hampir 99% bahwasanya siswa Al Muhammad Cepu itu ada di Mukim Pondok Pesantren. Jadi selalu kita koordinasi dengan yayasan Pondok Pesantren untuk setiap kegiatan-kegiatannya. Kegiatan pagi dimulai jam 7 waktu pembelajaran. Kemudian jam awal kita buatkan untuk SMA Al Muhammad Cepu adalah muatan Pondok Pesantren. Ada Fathul Qorib, kemudian ada Imriti, kemudian ada Arba'in Nawawiyah, dan ustadznya kita ambil dari ustadz yang ada di Pondok Pesantren, dan ustadznya ini alhamdulillah kemarin itu adalah kita ambil dari lulusan Sarain. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran dari kurikulum dinas, ya dinas pendidikan, tidak mengurangi satu apapun. Kemudian selesai perkiraan jam 1:30, kemudian disambung dengan kegiatan jamaah sholat zuhur. Kemudian kita koordinasi dengan pondok pesantren untuk kegiatan selanjutnya. Jadi itu adalah aktivitas di setiap harinya, tidak hanya di pondok pesantren ada kitab Fathul Qorib, Imriti dan juga Arba'in Nawawi, tapi di sekolah formal juga ada pelajaran tentang pondok pesantren di kitab itu ada. Untuk bagaimana doa yang diistiqomahkan Pak di setiap harinya? Nah, doa yang diistiqomahkan setiap harinya kita membaca Asmaul Husna. Kita membaca Asmaul Husna setiap kita sebelum melakukan pembelajaran kelas. Ya, kemudian kita hadiah Fatihah kepada pengasuh ya almarhum Yai Haji Muhammad Rifai Idris dan Ibu Hajah Nikmatul Izzah. Setiap paginya kita lakukan Al-Fatihah dan Asmaul Husna. Dengan harapan mudah-mudahan alumni kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah daripada Yai. Itu adalah aktivitas di setiap harinya. Mungkin ada rutinan mingguan atau apa istighosah? Kalau rutinan mingguan kita laksanakan pada hari Ahad pagi dengan membaca Rotibul Hadat, di mana kita mendoakan kepada siswa kita, mendoakan kepada keluarga siswa kita agar selalu diberikan kesehatan, kemudian dan kelancaran rezeki. Dan mudah-mudahan alumni kita nanti menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Untuk tadi sudah tentang aktivitas di setiap harinya, di setiap minggunya sudah ada istighosa, dan ini apa saja prestasi yang didapatkan dari siswa SMA Al Muhammad? Prestasi beberapa tahun terakhir kita satu diantaranya adalah
kita kemarin itu mengikuti adanya Olimpiade PAI nasional, tapi ini sudah saya katakan prestasi karena anak-anak itu sudah mempunyai kemauan yang tinggi, ya walaupun belum berjuara. Nah, kemudian kita kemarin juga mengikuti OSN tingkat provinsi. Mungkin bisa dijelaskan OSN, Pak. OSN itu adalah Olimpiade Sains Nasional. Nah, kita kemarin mengikuti mata pelajaran matematika, kemudian fisika, kemudian ada kimia yang diselenggarakan oleh MKKS, ya bekerjasama dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Purwodadi itu. Kemudian ada lagi prestasi gerak jalan tingkat kecamatan, kemarin kita itu juara 3. Kemudian Kecamatan Jepu. Nah, sekitar Kecamatan Jepu. Kemudian prestasi di perguruan tinggi, alhamdulillah untuk alumni kita untuk tahun ini kita ada yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi, atau sekarang kita istilahnya adalah SMBT ya, SMBP ya, Sekolah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ini berbasis rapot. Ada 2 siswa kita yang diterima di Universitas Trunojono Madura. Kemudian tahun 2021 itu juga ada beberapa siswa kita yang diterima di sana, baik jalur SMPTN maupun SBMPTN, dan di beberapa universitas Negeri Sunan Ampel di Surabaya. Itu tadi ya prestasi dari siswa. Dan untuk mungkin ada alumni dari SMA yang sudah berhasil. Untuk alumni yang sudah berhasil ini, karena SMA Al Muhammad Cepu ini sudah lama Mas Adio. Jadi ini berdiri sekitar tahun 1995. Pada saat itu yang mendirikan adalah almarhum Haji Muhammad Rifai Idris beserta Ibu Hajah Nikmatul Izzah. Jadi beberapa prestasi diantaranya adalah alumni kita ada yang menjadi ketua Perserikatan Advokat Surabaya, yaitu Mas Ngati yang sekarang juga menjadi dosen di IAI Al Muhammad. Kemudian ada beberapa kemarin yang sempat kita calling, ada yang ada di dosen di Jember, Dr. Romli yang sudah doktor. Alhamdulillah. Sudah doktor ya. Sudah doktor itu ada. Kemudian ada yang menjadi asisten Kementerian Agama, ini Mas Alwi di Purwodadi di sana, dan ini masih ada yang masih kuliah di Al Azhar Kairo. Itu untuk beberapa alumni kita gitu. Banyak sekali keberhasilan dari alumni siswa SMA Al Muhammad Cepu, dan itu tadi yang sudah disebutkan Bapak Sariman sangat luar biasa. Dan untuk para pemirsa, bagaimana untuk cara pendaftarannya, Pak? Untuk pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2023-2024, jadi pemirsa bisa akses di website kami di SMA Al Muhammad Cepu di www.smc.sch.id, Mas Adi. Di sana sudah kami cantumkan linknya, dan bahkan profil daripada SMA Al Muhammad, kegiatan SMA Al Muhammad sekaligus karya dan yang lain-lain itu ada di website kami, Mas Adio, di sma.amc.sch.id. Bahkan di website kami, Mas Adio, ini kami menyediakan bagi pemirsa semuanya yang mempunyai karya ilmiah. Jadi di SMA Al Muhammad Cepu sudah kami sediakan satu wadah karya ilmiah yang sudah nasional, sudah mendapatkan izin dari Badan Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu BRIN. Ini sudah mempunyai ISSN, ya, International Serial Number itu. Jadi karya ini bisa pemirsa, misalnya pemirsa ini bisa publish di situ, nanti bisa dipakai untuk kenaikan gaji untuk PNS, kemudian kenaikan PAK untuk dosen, ataupun
untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Tentunya yang ingin mendaftar secepatnya ya Pak? Ya, Secepatnya. ya, di sana pemirsa dapat lihat di link itu adalah e-jurnal Al-Fatah SMA Muhammad Cepu gitu. Oke, Di website kami ada. tentunya pada para pemirsa, kerabat, teman atau tetangganya yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA Al Muhammad bisa tadi lewat website SMA Al Muhammad tadi, dan juga tentunya ataupun bisa ke kantor ya Pak. Nah, Bisa ke secara offline bisa langsung daftar ke kantor ataupun online bisa dilihat di website kami. Iya bisa ya. Ya. Untuk mungkin para pemirsa ada yang menanyakan bagaimana cara mendaftarkannya dan apa syarat-syaratnya ini Pak. Untuk syaratnya sangat mudah. Jadi kami di sini syarat daripada pendaftaran adalah mengumpulkan fotokopi surat keterangan kelulusan dari SMP ataupun MTS, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi akte, kemudian yang sudah ijazahnya keluar bisa untuk alumni SMP MTS tahun 2021 ataupun 22, jadi itu bisa melampirkan fotokopi ijazah. Oke. Ya, batas maksimal umur yang kami terima adalah 21 tahun. Jadi kami tidak menutup kepada pemirsa, misalnya ada pemirsa mau mendaftarkan putra-putrinya ataupun tetangganya yang umurnya masih 20, itu masih bisa kami terima. Masih diterima. Itu apabila ingin konsultasi lebih jelas kita bisa menghubungi Siten Pak. Untuk konsultasi lebih jelas bisa menghubungi nomor kami atau 085 325 222 747 ataupun Bu Yuli Ningsih selaku kurikulum, atau pemirsa semua dapat melihat di website ataupun di Facebook ataupun di Instagram. Jadi untuk media sosial sudah kami cantumkan nomor kontak daripada masing-masing guru yang menangani tentang pendaftaran siswa baru. Tentunya tidak hanya di website saja, nanti di deskripsi grup, deskripsi YouTube nanti ada nomor dan juga websitenya kami sertakan ya Pak. Ya. Jadi tadi adalah bagaimana sistem pembelajaran atau prestasi yang sudah didapatkan di SMA Al Muhammad Cepu ini tidak hanya di sekolah, tapi putra-putri Anda juga bisa mondok di Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu. Dan tentunya pondok pesantren bisa mengajarkan putra-putri Anda untuk menjadi anak yang lebih baik, yang berakhlakul karimah, dan bisa mengaji, tentunya bisa mendoakan orang tua kelak di alam kubur. Mungkin ada tambahan Pak untuk pesan-pesan? Untuk semua pemirsa, untuk tambahan pesan dan kesan. Jadi untuk pemirsa, bahwasannya anak itu adalah sebagai aset daripada kita, maka jangan salah untuk mendidik anak. Pilihlah pendidikan yang benar-benar menyiapkan daripada putra-putri pemirsa semuanya untuk mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan yang berbasis keagamaan, sekaligus yang membimbing tentang masalah akhlakul karimah atau karakter. Oke. Ya. Itu sangat betul sekali, luar biasa sekali. Dan tentunya terima kasih untuk Pak Sariman yang sudah menyempatkan waktu hadir di studio kami ini. Dan juga untuk para pemirsa ataupun para alumni, silakan untuk bersedekah, subscribe, like, dan penuh dengan komen yang mendukung kami. Dan tentunya terima kasih sekali lagi, mohon maaf ada kurangnya nggih Pak. Dan tentunya para pemirsa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nuwun Pak.